Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan rasa syukur kita. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama kita mau katakan, besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau layak disembah. Haleluya. Sebab Kau Allah kami yang layak disembah, yang layak dipuji. Besar dan ajaiblah karyamu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Layaklah segala bangsa. Terima kasih. Sujud kepadamu. Layaklah segala bangsa untuk sujud kepadamu. Sebab Engkau, sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, layak layaklah
sujud menyembahmu, sujud kepadamu Tuhan, sebab Kau lah yang kudus, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau lah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Hanya Kau Allah yang layak untuk kami sembah, hanya Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Pada hari ini kami mau menaikkan rasa syukur kami memuji Tuhan. Sukacitamu ada dalam setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita semangat memuji nama Tuhan. Mari sama-sama kita butuh tepuk tangan. Mari sama-sama kita mau katakan lagu ini dengan penuh semangat. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pembenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama kita mau katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Dialah Raja segala raja. Sama-sama kita mau katakan, Dialah Raja. Bersama-sama kita mau bertepuk tangan untuk Allah kita yang besar. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi. Katakan sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari maju, mari maju, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan sama-sama kita mau tepuk tangan. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit,
Kerahkanlah, kerahkanlah kekuatanmu. Ya Allah, Tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. serahkanlah musuhmu, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudus. Kita mau katakan kerahkanlah. Oh 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 oh. Sama-sama kita mau katakan. Kerahkanlah Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh 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 oh. Sama-sama kita mau katakan, kerahkanlah, Kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. serahkanlah musuhmu, Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita mau katakan, Allah bangkit. bersorak. Sama-sama kita mau teriakan, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk, sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan lagu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dipandang. Terima kasih. Lebih dari semua yang ada hikmatmu, tiada terselami.
Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. sungguh indah. Mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh indah. Haleluya. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum. Makasih sebab Engkau dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku hormat akan Engkau. Ku kagum. Makasih Tuhan.
Sungguh Engkau Allah yang menakjubkan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Bahkan rahmat-Mu yang selalu baru Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Allah yang penuh keajaiban. Allah yang penuh maha kuasa, yang penuh kuasa. Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh perhatian bagi anak-anak-Mu. Bagi umat-Mu dimanapun kami berada. Sekalipun dalam masa pandemi COVID-19, Engkau adalah Allah kami yang setia. Setia dalam segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Karena firman-Mu ya dan amin. Karena Engkau tidak bisa mengingkari janji-Mu dalam hidup kami. Untuk itulah kami selalu beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Karena nama-Mu besar, nama-Mu maha besar, maha tinggi, maha mulia. Terima kasih untuk itu Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan dari maha tinggi. Dan Kau menjamah seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Dan berikan inspirasi Tuhan pada seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya mereka boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang memerdekakan kami. Karena firman-Mu lah menuntun langkah-langkah kami. Untuk kami hidup. Memiliki hikmat. Dan hikmat itu yang memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Anda berada, kita tidak perlu gentar. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Allah kita adalah Allah yang luar biasa baiknya. Untuk itulah hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema mencari hikmat atau discernment. Discernment dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang kedua, di situ ayat yang pertama dikatakan bahwa Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Firman Tuhan katakan, Salomo berkata bahwa kita perlu mengetahui hikmat dan didikan daripada Tuhan. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang mencari hikmat atau dalam bahasa Inggrisnya discernment. Yang kalau kita lihat discernment itu artinya di dalam arti sesungguhnya adalah kearifan. Kalau wisdom itu kebijaksanaan, hampir sama. Tapi yang lebih tepat dalam arti kata dalam discernment di sini adalah mendengar suara Tuhan atau mengenal kehadiran Tuhan. Pencarian atau mencari hikmat dalam kepenuhannya memerlukan hati yang terlatih dan terarah untuk mendengar firman Allah. Firman Allah bisa didengar melalui pembacaan kita melalui Alkitab. Bisa juga kita mendengar suara Tuhan secara audible, secara pribadi ketika sesuatu itu mendesak dalam hidup kita. Serta pikiran tunggal untuk mengikuti firman Tuhan dalam kasih. Ini benar-benar anugerah Allah. Tetapi bukan suatu yang jatuh dari langit dan siap dipakai. Ini adalah hadiah atau anugerah yang ditumbuhkan melalui kehidupan doa dan pencarian akan Tuhan. Itu kata Ernest Lakaim.
Kalau saya bilang hikmat Tuhan ini, mencari hikmat Tuhan, itu dengan kehausan kita. Sejauh mana kehausan kita akan Tuhan, sejauh mana kita akan relationship kita kepada Tuhan, hubungan kita pribadi dengan Tuhan sehari-hari, itu akan menghasilkan hikmat. Dan hikmat ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, karena ketika kita menghadapi masalah yang pelik, Tuhan itu bisa berkata, Tuhan itu bisa ingatkan ayat firman Tuhan, Tuhan bisa berkata secara audible, Tuhan bisa memberikan penglihatan yang seketika, jika kita ini intim dengan Tuhan. Makanya tadi saya katakan, tadi itu definisi dari Ernest Lacaille, tapi kalau saya mendefinisikan bahwa sejauh mana intensitas kita dalam relationship kita dengan Tuhan, itu akan menghasilkan hikmat atau discernment tadi, yaitu mendengar suara Tuhan dalam berbagai cara. Tapi ingat bahwa itu semuanya adalah anugerah atau hadiah daripada Tuhan yang kita tidak bisa minta kepadanya. Bisa, namun setiap orang berbeda-beda cara Tuhan untuk memberikannya. Jadi keintiman kita, relationship kita dengan Tuhan, itu akan menghasilkan hikmat yang luar biasa. Untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, untuk kita bisa mengenali kehadiran Tuhan. Bukan seperti orang-orang dulu, saudara, griming-griming, bulu kuduk, merinding, enggak seperti itu, saudara. Karena saya ini pernah seperti itu, tapi tidak seperti pernah merasakan hadirat Tuhan, pernah mendengar suara Tuhan, sering mendapatkan penglihatan dari Tuhan, namun saya tidak pernah griming-griming. Ya. Dan itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan nunggu kita griming-griming, saudara. Griming-griming itu bisa masuk angin, saudara. Ya. Dalam hal ini, kita perlu melakukan beberapa langkah, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, yaitu pemeriksaan diri. Pemeriksaan dari diri, pemeriksaan diri kita masing-masing, pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan kesadaran kita. Di mana kita belajar untuk melihat jejak-jejak dari kehadiran dan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Kehadiran Allah dalam kehidupan kita bisa beraneka macam ragam, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan saya bisa share begini, saya bisa ngomong begini karena saya sering itu merasakan seperti itu, kehadiran Allah melalui penglihatan. Ingat ya, saya katakan tadi, ingat bahwa semuanya itu bergantung daripada relationship kita, intensitas relationship kita. Kalau kita intens dalam hubungan kita dengan Tuhan, hikmat yang Tuhan berikan itu gampang sekali nampaknya. Tapi kalau kita tidak intens hubungan kita dengan Tuhan, relationship kita dengan Tuhan, maka kalau ada sesuatu terjadi kita tidak tahu. Bisa-bisa langsung, loh ada kejadian begini. Namun kalau kita ini intens hubungannya kita dengan Tuhan, kita itu akan bisa menyebut bahwa Tuhan itu hidup. Ya. Yang sering saya katakan bahwa Tuhan Yesus ketika disalib mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan tidak mati lagi, itu betul-betul ada dalam kehidupan kita semua. Jika kita memiliki relationship yang baik dengan Tuhan. Intensitas kita menentukan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Namun ada kelemahannya, manusia itu kadang-kadang tidak bisa menjalin hubungan atau relasi dengan Tuhan dengan baik. Ada waktunya kita sibuk, yang namanya manusia. Sehingga kejadian-kejadian yang tak terhindarkan terjadi dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Kita tanpa tahu
Karena apa? Relationship-nya tadi loh. Jadi intensitas relationship kita dengan Tuhan itu sangat mempengaruhi hikmat tadi. Itu kalau saya mendefinisikan. Ya, memang kalau orang luar negeri itu sangat pintar sekali dalam hal membuat suatu buku. Apa yang dia alami dengan Tuhan dibukukan. Ya. Tentang gereja kita ini aja ada banyak hamba Tuhan yang menasihatkan, Pak Edi dibukukan. Ya, bagaimana terjadinya GKPB Jombang ini sampai pada terjadinya bangunan ini. Dibukukan Pak Edi. Namun saya ini bukan orang yang mudah menulis begitu ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu perlu pemeriksaan diri. Pemeriksaan diri terdiri dari pemeriksaan kesadaran, ya. Kesadaran kita sejauh mana kita melihat jejak Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Ya. Saya katakan bahwa saya sering bersaksi kalau di gereja yang lama, dulu ketika kami berdoa bersama-sama di dalam mobil siang hari, Tuhan langsung memberikan suatu penglihatan. Yang pertama itu adalah huruf A besar begini, jadi menara Eiffel di gedung kita, di gereja kita yang lama di Ruko itu. Kemudian kursi yang biru itu, kursi kita sekarang merah, kursi yang biru itu seakan-akan didorong oleh Tuhan Yesus, saya kelihatan tangannya pakai jubah begitu, jubahnya kelihatan. Berhenti di tengah-tengah di lantai 1 itu. Dan saya tanya, apa Tuhan? Oh, yang tadi menara huruf A besar menjadi menara Eiffel. Saya tanya, apa Tuhan? Tempati tempat ini. Tempati. Tempat ini akan menjadi kegemaran orang-orang Jombang. Benar Bapak Ibu Saudara, ketika kita awal-awal menempati tempat itu, banyak sekali teman-teman hamba Tuhan main ke gedung itu. Dan yang kedua adalah kursi yang didorong tadi, tempati, duduki. Yang ketiga adalah penglihatan tentang ikan. Ikan itu adalah ibarat yang dalam Matius itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan makan dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan itu tanda berkat. Dan waktu itu saya masih ingat tahun 98 itu adalah tahun di mana sulitnya cari AC. Sehingga kita ini beli AC bekas. Saudara tahu, pindah pertama itu semua pengeluaran itu sekitar 35 juta. Secara tiba-tiba dan gereja tidak punya duit. Ya, saya nalangi dulu, dalam 3 bulan lunas, saudara. Saudara, pemeriksaan hati nurani. Jadi pemeriksaan kesadaran bahwa Allah bersama dengan kita. Kita bisa melihat jejak-jejak Allah dalam hidup kita. Sekarang pemeriksaan hati nurani. Di mana kita belajar untuk memperdalam kesadaran akan diri kita sendiri melalui pemeriksaan hati nurani kita dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Apakah kita melayani Tuhan dengan penuh ketulusan? Apakah kita melayani Tuhan dengan punya embel-embel? Punya maksud-maksud tertentu? Hati nurani kita. Ya. Motivasi kita dalam melayani Tuhan. Itu penting dalam melayani Tuhan. Kesadaran ini melalui pemeriksaan hati nurani kita dengan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk melayani Tuhan dengan baik. Sekalipun ada yang merongrong. Ya. Saya sering bersaksi bahwa di sini maupun di gereja yang lama, sesungguhnya kalau bukan panggilan Allah, tidak mampu Bapak Ibu Saudara untuk mengembalakan jemaat. Ya.
dari sisi atas, dari sisi tengah sesama pengurus, ya, maupun dari sisi bawah, dari jemaat. Dan saya sudah memberikan yang terbaik aja masih dikatakan ini, itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi jangan khawatir, bahwa pemeriksaan hati nurani ini penting. Kalau hati nurani kita ini murni dalam melayani Tuhan, tanpa motivasi yang negatif dalam melayani Tuhan, tidak perlu khawatir dalam melayani Tuhan. Ini perlu bagi saudara-saudari yang masih muda-mudi, ya, karena gereja ini tidak mungkin saya gembalakan terus-menerus. Saya punya batas waktu tertentu, tapi kapan tidak tahu. Ya, dan ini akan tidak tahu nanti siapa yang mengembalakan. Ya. Kalau motivasi yang menggantikan saya nanti tidak memiliki motivasi yang baik, tidak mempunyai motivasi yang murni dalam melayani Tuhan, wah berabe saudara. Karena fondasinya itu harus dilandaskan dengan hati nurani yang murni. Yang kedua, melatih dalam melakukan pemeriksaan diri, maka kita akan dapat melihat suatu dinamika yang halus dan yang akan menolong kita untuk apa saudara? Untuk mengenali kehadiran Tuhan dan tuntunan Tuhan. Mengenali kehadiran Allah dan tuntunan Allah dalam hidup kita, dalam melayani Tuhan. Yang kedua, menyelaraskan diri kita secara lebih utuh dengan kehendak Allah dari waktu ke waktu. Ya. Melayani Tuhan tidak sesingkat, tapi lama. Saudara, jadi perlu menyelaraskan diri kita secara lebih utuh dengan kehendak Allah dari waktu ke waktu. Pernah saya utarakan beberapa kali bahkan, bahwa saya ingin mengundurkan diri sebagai leader di GKPB ini. Ya, kira-kira tahun 2000-an mungkin ya. Hampir saya tulis surat kepada Pak Andreas Raharjo dan Pak Daniel Sumitro. Namun ketika saya berdoa, Tuhan berkata, no, bukan aku yang panggil kamu. Bukan aku yang memberi kunci kepada kamu. Dan pada waktu itulah saya berjanji pada Tuhan bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan pelayanan yang Tuhan berikan pada saya selaku leader di tempat ini. Ya. Panggilan itu sungguh nyata, sungguh audible sekali. Dalam awal-awal saya diberikan amanah untuk menjadi leader di GKPB Jombang ini. Melihat saat-saat di mana semangat hidup kita dibangkitkan oleh Roh Kudus. Saat-saat di mana semangat hidup kita pudar, terasa terkuras energinya. Lelah rohani kita. Seakan-akan, sering orang berkata, seakan-akan kita di padang gurun. Kalau kita sebagai umat, sebagai manusia biasa, Yesus saja sebagai anak Allah, dia ketika mendapat tekanan yang luar biasa, dia mau disalibkan, peluhnya keluar sebagai titik-titik darah yang keluar dari pori-porinya sebagai bentuk pecahnya pembuluh darah samping atau pembuluh darah perifer. Sehingga pecahlah pembuluh darah itu dan keringatnya berbentuk tetesan-tetesan darah. Itu Tuhan Yesus, apalagi saya. Namun kalau kita punya Roh Kudus, kita akan mampu meneruskan pelayanan kita, meneruskan tugas kita di dalam kehidupan kita. Tidak mudah memang,
Tapi ketika energi kita terkuras, kita rasanya patah semangat, Roh Kudus memberi penghiburan. Roh Kudus memberi kekuatan. Dan kita boleh bangkit kembali melayani Tuhan. Poin yang ketiga Romawi, mengenali kehadiran dan tuntunan Allah ini merupakan suatu kebiasaan dalam melihat keadaan yang akhirnya akan meresapi seluruh kehidupan kita. Ya. Kalau kita sudah biasa dalam melihat keadaan-keadaan yang akhirnya kita akan meresapi bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ya. Bahkan waktu membangun gedung ini, saya punya ayat Roma 8:28, ayat favorit saya. Dan itulah yang membuat saya tetap kuat di dalam menjalankan, membangun gereja ini. Sesungguhnya tidak mudah ya, untuk membangun gedung gereja ini. Tantangan demi tantangan baik dari luar maupun luar maksudnya ekstern daripada gereja maupun intern dalam gereja. Namun kalau kita mempunyai suatu kebiasaan melihat keadaan yang meresapi bahwa Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua adalah suatu perjalanan. Mengenali kehadiran dan tuntunan Allah merupakan suatu perjalanan dan dalam kebutaan rohani kepada kemelekan rohani. Awal-awal kita sebagai umat yang belum kenal Tuhan itu kita buta rohani kita. Semua orang buta akan rohaninya. Siapakah Yesus kita tidak mengerti? Namun setelah kita mengikut Tuhan, hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, kita semakin melek rohani kita. Perjalanan ini dijumpai oleh semua orang dalam kehidupan kita mengiring Yesus. Dalam kehidupan kita mengikut Yesus. Namun ingat bahwa mencari hikmat itu adalah anugerah Tuhan. Yang Tuhan berikan pada setiap kita ini berbeda-beda. Ya, seperti hak prerogatifnya presiden, mau membubarkan kabinet, mau mereshuffle kabinet, itu haknya presiden. Demikian juga Tuhan dalam memberikan kita hikmat. Saudara tidak bisa menuntut, loh kok enak ya Pak Edi. Apa gitu dapat penglihatan? Ya toh? Tapi ada yang pernah tanya, loh, nah gimana dengan ceritanya waktu Bu Edi kok bisa meninggal, Pak Edi kok enggak tahu? Loh, pernah ada yang tanya? Ada teman. Oh, saya katakan, hari-hari itu, saya ini sangat sibuk sehingga tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Sehingga saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi di tahun 96, ketika Bu Edi ke Israel, ketika saya berdoa, saya waktu itu berdoa, saya sepertinya di suatu stadion, dan stadion itu tentu rumputnya hijau begitu, saya ada di pojokan. Saya posisi itu dalam penglihatan saya lagi duduk sila di pojok stadion itu, enggak tahu stadion mana. Kemudian dari tembok stadion itu seorang ninja yang berpakaian hitam, semuanya hitam, wajahnya ditutup kain hitam, hanya kelihatan mata, hidung, dan mulut. Ketika itu saya lagi berdoa untuk Bu Edi almarhum, tahun 96. Dan
Saya tahu bahwa itu kuasa si iblis. Saya tangking dalam nama Yesus, engkau tidak berhak atas istriku, saya bilang begitu. Dan iblis itu hilang. Saudara, setelah saya selesai berdoa, setengah jam kemudian istri saya itu telepon. Belum ada handphone waktu itu, saudara, telepon ke rumah. Saya masih ingat telepon di mesin fax. Kok, oh Papa, manggil saya Papa. Aku hampir kena bom. Aku hampir kena bom. Tadi penglihatan itu persis, saudara. Jadi Tuhan itu bisa karuniakan pada setiap kita yang berbeda-beda. Namun satu hal itu adalah anugerah, hadiah yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak bisa iri dengan yang lain. Ya. Kebutaan rohani tidak dapat melihat kehadiran Allah di semua tempat atau hanya melihat Dia di tempat-tempat tertentu. Yang kita harap untuk melihat dirinya. Ya. Itu bisa diberikan kepada siapa saja. Haknya Tuhan. Contoh, bagaimana dengan kehidupan Saulus? Saulus belum percaya Yesus, malah dia seorang penganiaya jemaat. Ya, kalau saudara baca dalam KPR 9 ayat 1 sampai dengan 9, saudara tahu bagaimana Saulus ketemu Tuhan Yesus. Dalam kebutaan rohaninya. Kita sebelum percaya Tuhan Yesus, mungkin saudara sebagai anak-anak yang dilahirkan dari keluarga Kristen. Namun bukan berarti saudara, kalau orang tua saudara selamat. Tidak. Saudara harus menentukan bahwa saudara harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya. Untuk supaya apa? Kalau kita mati sewaktu-waktu, kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saulus buta rohani, ditangkap Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9, ayat 1 sampai 9, saudara bisa baca nanti di rumah. Yang di rumah bisa baca nanti setelah mendengarkan khotbah saya. Bagaimana Saulus ditangkap Tuhan. Dia seorang pembunuh jemaat Tuhan, Saulus. Kemelekan rohani, menemukan Allah di mana saja, kapan saja. Allah tidak terbatas. Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu dan ruangan. Dimanapun kita bisa ketemu Dia, kapanpun kita bisa ketemu Dia. Ya. Contohnya juga di dalam KPR, Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke 10 sampai 19. Bagaimana Saulus bisa ketemu Tuhan Yesus dan dibuat buta, kemudian dia didoakan oleh Ananias dan dia terbuka matanya menjadi hambanya, menjadi hamba Tuhan Yesus yang setia, yang tidak takut mati karena tahu siapa Tuhannya. Ya, termasuk dalam KPR Kisah Para Rasul 26, kesaksiannya dia kepada Raja Agripa. Ingat ya, bahwa discernment atau pencarian hikmat adalah anugerah. Jadi kita tidak bisa iri satu sama lain. Namun kita perlu hikmat Tuhan. Saudara, kadang-kadang kalau saudara ngomong dengan saya, dan saya waktu terpejam gitu langsung Tuhan bisa beri jawaban. Apa isi hati Anda? Apa isi hati saudara? Saya langsung tahu. Saudara. Sekian tahun yang lalu, kita belum punya kantor waktu itu. Atau sudah ya, sudah ada kantor, sudah ada gereja ruko itu. Masih doa malam waktu itu, saya masih ingat. Seorang full time kita yang pertama, itu saya melihat dia seperti seorang, saya dikasih penglihatan ketika berdoa untuk dia. Seperti seorang, saudara tahu kalau saudara lihat film kungfu, kemudian ada yang punya keahlian sebagai pemabuk, jadi gini,
Nah, tahu kan? Dia seperti itu. Dan yang satu ini bukan full time, namun dia PKL di Jombang. Cukup lama, mahasiswa STT Inti Bandung. Dia kelihatan bunga, bunga yang di kolam itu apa? Teratai ya. Teratai yang mekar, bukan main baiknya. Saudara, dalam sekejap bisa melihat seperti itu perbedaan yang menyolok. Yang satu full time, yang satu anak PKL, perbedaan yang menyolok sekali. Ya. Kemudian memberikan yang keempat, ya, Pak Romawi, memberikan perhatian kepada Allah. Memberikan perhatian kepada Allah, perhatian yang sedemikian akrab, sehingga mengembangkan intuisi atau kepekaan kita dalam diri kita terhadap isi hati Tuhan, kehendak Allah dalam waktu ke waktu. Bukan kemauan kita, tapi apa yang Tuhan mau. Sehingga keinginan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang dikabulkan oleh Tuhan. Ingat tadi saya katakan bahwa ketika pada waktu di gereja lama, ditentang oleh banyak pengurus pada waktu itu. Sekalipun saya sudah kurus, masih ditentang oleh pengurus, makin kurus. Ya. Dan waktu itu saya ajak di dalam mobil tadi, kemudian Tuhan memberikan suatu penglihatan huruf A besar tadi, menjadi menara Eiffel, kemudian kursi didorong oleh Tuhan Yesus sampai di tengah-tengahnya itu berhenti set gitu. Dan kemudian 2 ekor ikan untuk pindah di tempat ini, saudara. Saya tidak dapat sesuatu penglihatan dari Tuhan. Saya tidak dapat suara dari Tuhan. Namun saya melangkah terus, Tuhan memang kalau kehendak-Mu yang Kau inginkan untuk kami pindah tempat. Dari tahun 2012 mencari tanah. Jadi warga tidak setuju. Jadi warga tidak setuju. Berapa kali kita mencari tanah? Dan akhirnya kita dapatkan tempat di tempat ini. Sebelum dapat tempat di tempat ini, seorang jemaat berkata, Pak Edi, ada tanah milik mantan Bupati Jombang. Harganya hampir sama Pak Edi, tapi luasnya lebih luas. Barangkali diizinkan untuk kita beli. Kita coba Bapak Ibu. Mencoba ke sana berapa bulan, balik sini sudah naiklah 100 juta ini. Loh bener ini, serius ini. Naik 100 juta. Untung waktu itu ketika dalam mobil ada jemaat berkata, coba Pak ini ditelepon aja. Apakah harganya tetap masih sama? Enggak. Lalu saya telepon. Benar saudara. Karena yang punya tanah ini adalah dekat sini. Dan tetangga sejak kecil, saya berani ngatain. Kamu itu mulutnya pelin-pelan, saya bilang gitu. Mana dia? Pelin-pelannya apa sih? Tunggu sebentar ya. SMS itu tak kirim balik. Mintanya segini, sekarang naik segini. Naik 100 juta. Lalu dia jawabnya gimana? Ya sudah kalau kamu mau beli, beli. Enggak mau ya sudah. Saudara? Cuma berapa bulan aja, enggak sampai setengah tahun. Ya. Karena nuruti jemaat tadi, sehingga kita beralih ke sana, tanahnya dekat Indomaret Ayam Wuruk itu belakangnya, persis itu. Dan cukup luas, ya. Memang harganya hampir sama. Namun bukan kehendak Allah. Warga di situ sangat protes. Hanya beberapa orang aja yang mendukung dan tidak berhasil akhirnya. Memberikan perhatian kepada Allah yang membuat kita menjadi akrab dengan Allah. Akrab mendengarkan suara Allah.
baik tentang nada, kualitas, dan isinya. Contoh misalnya, Tante Iing yang paling jelas tuh ya suaranya. Saya masih ingat ketika peresmian gereja Magelang, Pak Antoni. Kami sempat di depan gedung gereja begitu, lalu tidak tahu Tante Iing di mana di dalam ya. Lalu Pak Daniel Sumitro itu tanya, Pak Edi, mana Ci Iing katanya. Belum saya jawab, Ci Iing kan suaranya keras di dalam. Wah, sudah Pak Edi, sudah dengar itu suaranya gitu. Saudara, kalau kita dengar suara Tuhan, oh, saudara tahu nadanya, oh itu Tuhanku yang maha baik. Ya, yang kemarin saya saksikan, beberapa waktu saya saksikan, bagaimana Tuhan memberikan suara yang audible pada saya. Ketika tahun 1996, saya punya usaha optik di Wijaya Shopping Center, kalau sekarang saudara tahu Big Junction, ya, yang sering ke Surabaya itu. Saya dulu punya usaha di situ, terbakar Bapak Ibu Saudara. Persis hari itu, hari Selasa, persis hari itu kami sedang diajari bagaimana kesan. Bagaimana kita mengadakan kesan. Saudara, persis di hari itu kasir saya tidak masuk, saya jaga kasir. Saya ditelepon oleh saya, Wijaya Shopping Center terbakar. Ya saya cuma, ya mau apa? Saya di Jombang ya. Mau apa? Dan waktu itu Bu Edi lagi tidur, tidak saya beritahu, sampai teman-teman Surabaya datang semua, dan selesai persekutuan, saya bilang pada teman-teman, tolong bantu doa. Optik saya di Wijaya Shopping Center terbakar, saya bilang gitu. Lalu Bu Edi dengar, wajahnya langsung pucat. Ya, saya merasa gini, ya udah kalau memang kehendak Tuhan mau apa? Lalu menunggu tutup apotek, setelah tutup apotek, kami bergandeng tangan, kami menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan dengan audible-nya berkata, kamu jangan berangkat 3 kali, kamu jangan berangkat. 3 kali, dan jelas sekali di telinga saya. Namun karena pada waktu itu, saya kurang mengerti, masih belum mengerti. Kalau saya melanggar itu, saya berarti mendukakan Roh Kudus. Saya berangkat akhirnya. Dan waktu perjalanan, saya berkata kepada Bu Edi, Glory, saya bilang gitu. Waktu kita tadi selesai menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saya ingat di kamar waktu itu. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena anak-anak masih kecil-kecil. Dan kami berangkat. Saudara tahu apa yang terjadi? Truk muat tebu itu. Setelah pabrik Ciwi Kimia, nah ini kan tahu Ciwi Kimia di mana. Saudara, 1 truk itu tebunya terguling dan nutup jalan itu, full jalan itu penuh dengan tebu. Dan truknya terguling miring gini, tebunya berserakan, menutup seluruh jalan, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Semua sudah terpenuhi dengan mobil-mobil. Setelah bypass Mojokerto, dulu tol itu dulu, setelah bayar tol, maju dikit, wah udah. Akhirnya maju pelan-pelan, akhirnya masuk jalan kampung. Saudara tahu, sampai di Wijaya Shopping Center, yang sekarang disebut BJG Junction, 1:30 dini hari. Dan kami masih melihat api itu di atasnya Wijaya Shopping Center. Habis terbakar. Apa? Ini saya katakan tadi. Kalau kita punya hikmat Tuhan, Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang lebih dulu. Ya. Memungkinkan kita untuk tidak berangkat. Namun kalau kita berangkat, berarti kita ini mendukakan Roh Kudus. Dan waktu itu saya tidak ngerti. Maklum, ya.
Belajar dari itu, semakin ngerti. Ya, kalau Tuhan ngomong tidak, ya jangan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya jangan berangkat. Ya jangan berangkat, tetap di rumah. Namun saya tidak ngerti waktu itu, saya lebih menyenangkan hatinya istri, sehingga saya berangkat. Dan apa? Dampaknya tadi tebu. Satu truk tebu menutup jalan dari bypass ke Surabaya. Dan waktu itu belum nggak ada jalan lain. Jadi mesti lewat jalan tikus, jalan kampung. Perhatian yang memungkinkan kita untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Siapakah Allah bagi kita? Di manakah Allah sedang bekerja untuk mengungkapkan kasih dan karyanya dan karya penebusannya dalam hidup kita? Ini perlu hikmat daripada Tuhan. Perlu kita peka terhadap hikmat Tuhan. Kehadirannya, suaranya, sungguh Dia Allah yang mengasihi. Kalau kita bisa seperti ini, kita itu akan berkata, ya, Engkau Allah kami yang betul-betul dahsyat Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup dalam kehidupan kami. You are life in our life. Makanya Tuhan berkata, Immanuel, Tuhan beserta kita. Dimanapun kita berada, Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan memberkati. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan akan kasih-Mu. Kami kagum Tuhan akan kebaikan-Mu, akan kuasa-Mu, akan kemahakuasaan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Melalui firman yang boleh kami dengar bersama-sama, yaitu mencari hikmat atau discernment.
yaitu untuk mendengar suara-Mu Tuhan, mengenali kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Hal ini penting dalam kehidupan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Karena di saat-saat yang pelik, di saat-saat yang kami tidak bisa prediksi, Engkau Allah yang memberikan jawaban lebih dahulu, konfirmasi lebih dahulu dalam hidup kami. Sehingga kami tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami, umat-Mu dimanapun kami berada. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau menjamah dan Kau melembutkan hati setiap kami umat-Mu. Supaya firman-Mu beroleh tempat dalam hati setiap kami. Dan kami boleh bertumbuh bersama dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengenali suara-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau memberkati dengan berkat kesehatan yang prima dalam kehidupan mereka. Kau juga berkati pekerjaannya Tuhan. Sekalipun di masa pandemi COVID-19, mereka masih mendapatkan pekerjaan-pekerjaan atau order-order yang luar biasa. Sehingga mereka tetap berkata bahwa Tuhan menyertai mereka juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk seluruh kesehatan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan anugerahkan kesehatan yang prima. Damai sejahtera daripada Engkau Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Baik itu yang bekerja di perusahaan, Tuhan berikan Tuhan kekuatan yang melampaui segala akal itu, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, membawa mereka untuk tetap setia dalam mengerjakan pekerjaannya di perusahaan-perusahaan yang mereka kerja Tuhan Yesus. Dan Kau memberkati seluruh kehidupan mereka. Kau jagai mereka, Kau lindungi mereka dimanapun mereka berada, dan jauhkan mereka dari serangan COVID-19, hindarkan mereka dari serangan COVID-19, luputkan mereka dari serangan COVID-19 Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan dari jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Angkat kedua tangan saudara dimanapun Anda berada. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Berkat dari Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Menyertai saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.